Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum kita memulai segala aktivitas kita satu hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang akan menyapa kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, tertulis di dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-25, ayat yang ke-31, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, pada minggu-minggu Advent ini kita diingatkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada 4 bentuk tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut dan kita sikapi dalam hidup kita ini. Yang pertama, kedatangan Yesus yang pertama sekali ke dunia ini ketika dia lahir di kandang domba Bethlehem lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Selama 33 tahun dia berkarya di dunia ini dengan satu misi, yaitu menyelamatkan umat manusia dari kuasa iblis, dosa, dan maut yang kekal, agar umat manusia beroleh kehidupan yang kekal, yaitu dengan jalan kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Kedatangannya yang pertama sekali itulah yang kita rayakan pada masa-masa Natal ini. Yang kedua, saudaraku, adalah kedatangannya dalam setiap kehidupan kita umat manusia. Dia datang ke dalam kehidupan kita dengan mengetuk pintu hati kita, supaya kita menerima dia untuk masuk ke dalam hati kita, sehingga kita boleh hidup sesuai dengan kehendaknya, seturut dengan kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan gaya hidup kita pun meniru gaya hidup Kristus, karena kita adalah imitasi Kristus. Calvin menyebutnya dengan istilah imitatio Christi. Kitalah imitatio Christi, imitasi Kristus. Maka sikap dan gaya hidup kita harus sepadan dan sesuai dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kedatangannya pada akhir hidup setiap orang percaya. Saat hidup orang beriman akan berakhir dari dunia ini, Kristus datang dalam hidupnya untuk menjemput orang-orang beriman ke dalam kehidupan yang kekal. Itulah kedatangan Yesus di setiap kehidupan umat manusia ketika akan menghembuskan nafas terakhir sebagai orang yang beriman. Yang keempat adalah kedatangannya yang terakhir sekali, yaitu akhir dunia ini atau penghakiman dunia ini. Dalam kedatangannya yang terakhir ini,
tidaklah lagi seperti kedatangannya yang pertama itu dahulu, yang penuh dengan penderitaan, kehinaan, dan kepapaan, sehingga banyak orang yang tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Tetapi justru kedatangannya yang terakhir ini penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Dikatakan di dalam nats renungan kita ini, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Kedatangan Yesus Kristus yang terakhir ini penuh dengan kemuliaan yang besar. Sebab Yesus datang, Dia akan terlihat sebagai Tuhan dari segala Tuhan. Dan Dia juga datang sebagai Raja dari segala Raja, serta Hakim Agung yang sejati. Siapapun, saudaraku, orang pendosa, tidak akan mampu menatap kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, keagungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus yang terakhir ini adalah bersama dengan seluruh malaikatnya. Dia akan duduk di atas tahta dan datang dari sorga sebagai hakim yang sejati untuk menghakimi seluruh umat manusia, baik yang masih hidup di dunia ini pada saat kedatangannya, maupun yang sudah meninggal dunia, semuanya akan dihakimi oleh Sang Hakim Agung dan Mulia ini. Siapapun dia, apapun suku, golongan, dan agamanya, Tuhan yang mulia, Yesus Kristus, akan menghakimi umat manusia. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, pada minggu-minggu Advent ini, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang penuh dengan kemuliaan, karena Dia datang sebagai Tuhan, Raja, dan Hakim yang agung. Mari sambut untuk masuk ke dalam hati kita dan mengimaninya sampai akhir hayat kita. Selamat mengikut Tuhan Yesus Kristus dan selamat mengimaninya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan sabda Tuhan yang telah menyapa kami pada hari ini, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja dan Hakim Agung, yang akan menghakimi umat manusia dalam kedatangannya yang terakhir. Biarlah kami, ya Tuhan Allah Bapa, tetap mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga bersyukur untuk hari ini, hari yang telah Tuhan berikan kepada kami, hingga kami masih Tuhan beri nafas kehidupan. Biarlah kami menjalaninya dengan penuh rasa syukur, karena kasih setia Tuhan yang terus-menerus menaungi hidup kami. Biarlah kami menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini kepada kami untuk hal-hal yang berguna bagi sesama kami manusia, terutama yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berikan kami Tuhan berkat-Mu yang melimpah dengan mencukupkan segala kebutuhan sehari-hari kami. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit,
baik yang rawat inap di rumah sakit, maupun yang berada di rumah mereka sendiri, atau yang sedang berobat jalan, juga yang sedang menjalani terapi. Sembuhkan dan pulihkan mereka, ya Tuhan, dari segala sakit penyakit mereka, apapun yang ada di dalam tubuh mereka. Bapa Sorgawi, bagi saudara kami yang sedang berduka, hiburkan mereka Tuhan. Dan yang dalam pencobaan, kuatkan mereka untuk menghadapinya dan memenangkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati.